Perspektif ya. Beliau ini adalah IT profesional, terutama di bidang cyber security. Speaking of security, ini security-nya, ini yang cybernya. Jadi ada dua, ini cyber, ini security. Gitu. Cyber security. Jadi security ada di sini, cyber ada di sini. Beda bos. Ini aduh, ini episode bocor, maaf ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Masih dengan Bang Imus lagi nih. Kita ada di Los Angeles ya, alhamdulillah. Nah, untuk episode kali ini Bang Imus ini ditemani cowok ganteng dua. Ini security-nya. Ini ya. makanya pakai ini apa? Batik gitu, biasa kan itu yang apa? Pas pampres. Saya pas pampres, ini presiden saya pas pampres. Ini bukan pas pampres, ini pas pompres. apa? Pampres itu kan ini iya, apa diaper? Iya, saya pas-pasan. Oke guys, ini alhamdulillah kita di Las Vegas dan Los Angeles. Masya Allah. Bukan Lenteng Agung, Los Angeles. Los Angeles. Kita dengan Mas Yusuf Kurniawan nih. Kita mau ngobrol-ngobrol soal bagaimana kehidupan di Amerika, tentu dari IT perspektif ya. Beliau ini adalah IT profesional, terutama di bidang cyber security. Speaking of security, ini security-nya, ini yang cybernya. Jadi ada dua, ini cyber, ini security. Gitu. Cyber security. Jadi security ada di sini, cyber ada di sini. Beda bos. Ini aduh, ini episode bocor, maaf ya guys ya. Emang kalau udah ketemu, ini dari ujung ke ujung kita nih ya. Jadi Mas Yusuf Kurniawan ini ada di San Francisco ya? Iya, Silicon Valley, California, state-nya. Yang ini cybernya, yang security-nya ini ada di California, di New Jersey. Nah, kita ini lagi ada di panggung di Muktamar. Jadi memang Muktamar IMSA 2021 ini diadakan di Los Angeles ya. Jadi kalau Anda dengar ada background musik, itu memang on purpose bikin supaya kedengaran kita kayak di kafe-kafe gitu. Kafe. Mas Yusuf, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah. Baik. Ya, sehat. Nah, ini kita sebelum mau bicara soal karir ya di IT ini, Mas Yusuf udah. Oh, ini security-nya. Maaf. Ya, ada presiden mau lewat. Oke, silakan. Itu security-nya udah jalan, guys. Kita kembali ke cybernya gitu ya. Oke. Nah, Mas Yusuf udah berapa lama di Amerika? Kurang lebih 8 tahun ya Bang. 8 tahun ya. Nggak ada apa-apa dibanding Bang Ibu. Masya Allah. Alhamdulillah 8 tahun di Amerika, gimana? Betah ya? Ya alhamdulillah, kita di sini namanya juga di merantau di negeri orang ya. Terus ya anak-anak juga punya teman-teman di sini gitu ya, dari berbagai negara. Ya mungkin itu aja sih. Kalau saya mungkin lebih dari sisi family, gimana mereka convenient apa enggak gitu. Okay. Yang penting mereka convenient. Kalau mereka convenient, it's okay. Jadi karena family ya, keluarga udah di sini, jadi mau tak mau kita juga harus belajar tinggal di sini, adaptasi di sini ya. Itu gimana sih ceritanya bisa sampai ke Amerika dulu ngerenang? Saya kesini ikut istri sebenarnya. Really? Jadi ceritanya mau dong cari istri kayak gitu juga. Jadi guys, Anda kalau mau ke Amerika cari istri yang bisa bawa anak ke sini gitu. Gimana? Jadi waktu masih kecil, dia ada saudaranya datang. Oke. Wah, ini kamu kayaknya udah gede nih bakal ke Amerika nih. Really? Gitu. Oke. Kata istri waktu dia kecil, diaminkan sama dia. Amin. Dan sekian tahun kemudian, ya alhamdulillah kita nyampe sini. Itu gitu. doa ya, Mas. Iya guys, jadi Anda kalau bercanda-bercanda ngomong-ngomong itu doa itu guys. Jadi jangan bercandanya itu, kamu jelek, jadi benar-benar jelek. Diaminkan gitu sama malaikat. Jadi kalau ini kayaknya mau ke Amerika nih, dan insya Allah amin. Jadi ke Amerika ini contohnya gitu kan. Kalau
oh ini insya Allah anaknya jadi presiden, Amin. amin. Besok insya Allah paling nggak presiden IMSA. Yes, Dia udah ada presiden kan gitu. Gitu. Oke, jadi ke Amerika bareng istri atau gimana? Iya, jadi waktu awal itu saya ada tawaran untuk jadi konsultan di Las Vegas waktu itu. Oh, Las Vegas. Perusahaannya waktu itu telekomunikasi. Tadinya di Jakarta. Tadinya saya di Jakarta. Dan memang sudah bekerja profesional di telekomunikasi. Iya, telekomunikasi dan ada sedikit-sedikit ke cyber security di telekomunikasinya. Oke. Jadi waktu itu saya keluar dari job, kemudian bikin semacam personal consulting sendiri. Ya sebenarnya sih ya cuman bikin kayak CV-CV-an gitu lah. Oke. Nah terus suatu saat saya taruh di online ya, di internet, di LinkedIn ya, di LinkedIn ada profil saya. Terus ada perusahaan dari Amerika yang butuh bidang yang saya tawarkan itu di Indonesia. Nah setelah dia tahu ada profil saya, saya dipanggil lah, kemudian ditawarkan mau nggak jadi konsultan di sini selama 6 bulan. Tapi ya sebelum itu CV-nya itu, konsultannya itu udah berapa lama running? Baru ya mungkin ada 2-3 tahun. 2-3 tahun. Dan sudah punya klien di Indonesia. Kita dulu ada klien kecil-kecilan aja gitu. Jadi ya proyek-proyek dari inilah, dari kenalan-kenalan gitu. Jadi karena bidangnya saya di telekomunikasi dan cyber security, waktu itu di Indonesia juga masih belum banyak ya. Nah, kemudian ketika saya bikin itu adalah proyek-proyek dari beberapa perusahaan telekomunikasi dan beberapa koneksi yang ada di Jakarta atau di Pulau Jawa. Oke. Terus itu dari base jadi walaupun kecil-kecilan kita taruh profile out there, your portfolio ya, I don't know, portfolionya di LinkedIn ya. Kemudian karena itu bisa diakses sama siapa aja dan orang ketika dia taruh keywordsnya mungkin cyber security atau telekomunikasi, nama kita akan popping gitu ya. Jadi ini nowadays cara menjual diri Anda seperti itu guys ya. Apa skill yang Anda miliki bisa Anda taruh online, portfolionya dikemas sedemikian rupa sehingga bisa ini banyak akan kontak. Nah itu udah bahasa Inggrisnya udah jago dong Mas Yusuf. Masih belajar masih ya. Karena interviewnya kan in English dan sebagainya. Iya. Jadi waktu itu kebetulan dia coba interview saya dan saya jawab pakai bahasa Inggris bisa gitu ya. Oke. Yes no aja gitu. Terus ada kalau waktu itu kan bicara langsung dengan CEO-nya ya. Nah CEO-nya itu dia bilang dia juga kontak dengan beberapa dari negara lain. Ternyata yang dari negara lain itu dia kurang responnya lah gitu. Jadi karena kita proaktif dia tertarik gitu. Oke. Jadi satu lagi guys, selain bikin portfolio atau profile Anda online, Anda juga harus proaktif ya. Ketika di reach out gitu, tunjukkan antusias Anda gitu. Walaupun you don't know anything ya, coba antusiasnya ini yang akan jadi salah satu poin mereka juga. Wah, ini orang mau maju nih gitu. Apalagi orang Indonesia kan harus dong antusias kita. Nah, kita nggak kalah kok dengan yang kulit-kulit putih gitu, yang bule-bule itu. No, jangan khawatir. Kita tuh luar biasa orang Indonesia ya. Nah, terus setelah itu langsung di bawah lulus interview, kemudian waktu itu pakai bikin visa bisnis untuk per 6 bulan itu. Jadi sebagai konsultan pertama. Awalnya sebagai konsultan dari mereka. Jadi belum karyawan ya, masih konsultan belum. Karena untuk jadi karyawan itu kan harus ada disponsorin. Jadi pas jadi jadi konsultan, nah selama 6 bulan itu dengan lawyernya ya dari perusahaan itu, dari pengacaranya itu ini juga diusahakan untuk filing untuk sponsorship paperworknya. Jadi awal-awal itu masuk dulu guys, masuk dulu 6 bulan, nanti in between 6 bulan prosesnya ini dia lihat kinerjanya bagus, worth it untuk disponsorin. Dia akan hire lawyer untuk urusan surat-surat Anda gitu ya. Setelah itu alhamdulillah alhamdulillah bisa keterima. Jadi pas 6 bulan selesai saya pulang ke Indonesia, terus bawa keluarga balik, itu paperwork udah selesai dan jadi kerja sebagai karyawan. Nah, jadi prosesnya itu 6 bulan aja ya keluar kartu hijaunya apa?
izin kerja? Waktu itu saya dari bulan Maret terus balik ke sini lagi bulan Oktober. Jadi ya mungkin sekitar 6-7 bulan itu udah. Jadi memang guys ya, untuk masuk ke Amerika berbagai cara. Ya salah satunya disponsori oleh perusahaan. Kalau Anda punya skill, perusahaan itu melihat oh Anda worth it nih, dia akan mengurus surat-surat Anda gitu ya. Anda nggak perlu macam-macam udah karena dari perusahaan yang akan sebagai inilah tanggung badan gitu sehingga Anda bisa datang ke sini. Itu salah satunya. Nah, setelah itu semua disponsori bawa keluarga ke sini ya. Langsung ke Las Vegas tuh ya. Las Vegas ya. Nah, berapa lama di Las Vegas? Dulu kita Las Vegas kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Di ini di seputar stripnya atau di mana di Las Vegasnya? Iya, kita Fremont di luar. Sebetulnya Las Vegas itu kalau mungkin orang yang tahunya itu dari sisi ini ya, convention, entertainment, hotel, restoran, ya itu di daerah strip area ya. Tapi Las Vegas itu sebetulnya dia luas ya. Malah di luar situ ya masyarakat itu ada banyak juga, ada kota-kota di sekitarnya. Bahkan sebetulnya Las Vegas itu kalau buat yang tertarik dengan olahraga wall climbing, Indonesia kan juara dunia tuh wall climbing kan. Las Vegas itu ada namanya Red Rock Canyon, itu salah satu tujuan untuk wall climbing di kayak gini di gunung-gunung warna ya. Itu namanya Red Rock Canyon. Red Rock Canyon. Iya guys, Anda kemarin Bang Imus ke Vegas kan ya 3 hari, 4 hari. Nah yang belum nonton videonya tuh nonton ya di sebelah sini deh linknya. Pokoknya Bang Imus nunjukin gimana tuh suasana Las Vegas malam hari stripnya, kemudian siang hari dan memang tapi justru yang menarik adalah orang-orang penduduk Las Vegas sendiri tidak mau tinggal di sekitar situ, mereka di luar kota malah. Yang banyak itu pengunjung, wisatawan, kemudian orang yang ikut conference seperti Bang Imus bilang, 45% itu turis wisata. Kemudian itu salah satu atraksinya yang suka naik-naik itu panjat-panjat dinding bisa ke Las Vegas ya. Oh 2 tahun di sana ya? 2 tahun. Alhamdulillah. Secara weather juga mungkin agak kayak Indonesia gitu, apa gimana? Sana mungkin lebih kayak di Timur Tengah ya, karena di sana kan padang pasir ya. Padang pasir. Jadi kadang kalau summer itu cukup panas, kemudian winter itu agak lebih dingin dari California. Lebih dingin dari California. Iya. Oke. Setelah 2 tahun pindah ke San Jose, Silicon Valley. Silicon Valley. Iya. Itu memang dari situ sudah company yang beda juga, udah. Beda. Jadi ceritanya dulu itu ya memang cukup struggling juga. Ini mungkin kita bicara nggak cuma manis saja ya. Ya itu karena kita merantau, kita perlu untuk semangat ya, untuk struggling juga. Nah waktu itu perusahaannya kebetulan diakuisisi oleh perusahaan Kanada. Oke. Nah, jadi dibeli ya. Dibeli. Jadi dibeli guys. Dibeli. Nah cuman yang diambil itu adalah teknologinya aja. Karyawannya ditinggalkan. Teknologinya aja yang dibeli, karyawannya disuruh urus sendiri gitu. Oke. Tapi kan surat-suratnya udah ada, jadi udahlah, it's okay. Iya, surat udah ada. Cuma waktu itu jadi kalau di sini kan ada at least 2 level lah, at least kalau menurut saya ya, bahwa di awal itu ada visa kerja. Nah di atas itu ada yang namanya green card. Green card, oke. Nah saya itu masih visa kerja. Visa kerja, oke. Jadi kalau perusahaannya yang sponsorinnya itu udah nggak ada, saya nggak ada status. Oh harus pulang. Harus pulang. Jadi yang cari sponsor lagi ya. Harus cari sponsor lagi. Untuk izin kerja. That's lagi. right. Oke. Nah, terus? Ya alhamdulillahnya waktu itu cari dan alhamdulillah dapat yang di daerah San Jose, Silicon Valley itu di California. Tapi waktu di akuisisi itu dapat paket nggak sih? Kayak apa namanya? Severance. Nah waktu itu kita teman yang udah di sini dapat ya, yang orang teman-teman yang di sini orang Amerika. Iya. Nah waktu saya itu kayaknya agak unik, jadi sifatnya bukan severance tapi dikasih biaya untuk tiket pulang sekeluarga karena mereka kan bawa ke sini semuanya. Itu lumayan besar juga ya. Right. Ada severance-nya itu dalam artian dia mau mengembalikan kita lagi ke Indonesia dengan semua biaya-biayanya, angkut barang-barang apa itu sesuai kontrak. Ya, jadi guys di sini di Amerika tenaga kerja itu memang betul-betul dilindungi ya. Kalau kayak tadi perusahaannya dijual atau di mana, mereka masih tanggung jawab. Oh semua. Kalau yang orang Amerika atau yang punya izin kerja
dikasih severance atau paket gitu ya. Paket itu bisa 6 kali gaji atau 12 bulan gaji, tergantung berapa lama Anda kerja di situ, nanti akan dikali. Nah, tiap perusahaan beda-beda gitu ya. Jadi Anda masih bisa cari kerja, maksudnya bisa di rumah nyari-nyari kerja, tapi masih Anda tetap dibayar dengan severance dari company itu. Itu salah satu paket yang saya pikir beneficial banget kalau pekerja yang kerja di Amerika ya. Kalau di Indonesia saya belum ketemu kasus seperti itu. Kalau misalkan perusahaannya tutup atau ini dapat severance atau apa, saya belum pernah dengar. Terus dari itu dapat di San Jose, malah lebih bagus lagi ya. Alhamdulillah ya, dari situ baru saya tahu. Waktu datang pertama Amerika kan ya cukup ya, awam gitu, nggak tahu. Jadi taunya ya cuma sekitar putar-putaran Las Vegas itu aja, nyari apa opportunity-nya. Nah ternyata waktu itu dapat peluang di San Jose. Nah pas ketika pindah ke San Jose itulah, karena memang daerah Silicon Valley, termasuk wilayah San Francisco, San Jose, Cupertino, itu kan banyak perusahaan-perusahaan tuh di situ. Ada berbagai perusahaan semiconductor, Facebook, Google, right. Ya banyak sekali di situ. Nah baru ketemu dengan orang-orang yang satu frekuensi. Iya. Oke guys, jadi kita mau bicara lebih banyak lagi nih soal Silicon Valley. Siapa yang nggak tahu Silicon Valley? Jadi sekedar informasi teman-teman yang di Indonesia ya. Jadi Silicon Valley ini memang hotspot buat para IT profesional di Amerika. Itu nomor 1 di teknologi ya di Silicon Valley. Jadi tempat itu cuannya banyak di situ kerjaan. Nah tadi dari Las Vegas, jadi sempat main judi nggak sih di Las Vegas? Enggak dong. Haram guys, nggak boleh. Bang Roma nggak boleh aja dimarahin Bang Roma main judi kan. Jadi memang Las Vegas itu dibilang Sin City, tapi walaupun demikian pada kenyataannya hanya 5% aja orang yang datang ke Las Vegas untuk berjudi. Ini data ya, data yang Bang Ims dapatkan. Karena by the way Bang Ims dulu nikahnya di Las Vegas juga. Iya, kayak Elvis gitu. Jadi memang tidak semua, tapi memang ditawarkan ya. Maksudnya kalau Anda lihat glamor kehidupan di Las Vegas, Anda mau judi, kemudian macam-macam banyak gitu ya. Tapi hanya 5% aja orang yang travel ke Las Vegas untuk main judi. Di sana ada kurang lebih 7 masjid kalau nggak salah. Iya, 7 masjid ya. Jadi ada masjid juga guys. Jadi jangan salah, banyak juga orang-orang yang bekerja dan mencari berbaiki kehidupan ekonominya, mereka bekerja tapi ada masjid juga. Tetap kota-kota besar ya, dan memang pariwisatanya sangat tinggi karena banyak yang ditawarkan oleh Las Vegas. Kita banyak show, kemudian itu pun nggak mesti harus bayar gitu loh. Jadi ada show gratis yang bisa Anda nikmati sepanjang jalan, kemudian ada Bellagio, ada macam-macam. Jadi memang kayak merasa kayak wow gitu, tanpa harus bayar. Tapi kalau Anda banyak cuannya, bisa juga Anda menikmati show kayak magic show, kayak dari penyanyi-penyanyi dari Hollywood, ada show di Las Vegas ya, Celine Dion dan sebagainya, Bruno Mars. Saya sempat dikasih tiket tuh untuk nonton. Saya bilang saya aja naik. Oke, nah kita balik ke Silicon Valley. Setelah itu dapat susah waktu itu dari transfer dari Las Vegas ke dapat kerjaan di Silicon Valley, susah nggak sih? Mungkin challenging ya, tapi susah sih enggak, sebenarnya challenging. Jadi kalau sebelumnya saya nggak tahu triknya, tapi belakangan baru tahu bahwa triknya itu biasanya kalau untuk masuk Silicon Valley itu kemampuan programmingnya itu harus kuat. Bahasa programnya. We speaking about IT nih guys ya. Jadi Mas Yusuf Kurniawan ini seorang ahli cyber security, tentu saja itu di IT kan ya. Oke, jadi memang harus kuat pemrogramming ya. Terus? Ya, jadi seperti programming untuk competitive programming itu rata-rata kalau di Silicon Valley itu setiap interview yang bidangnya IT atau engineering dia akan tanya itu. Itu sebagai salah satu cara untuk ngetes cara berpikir orang. Kalau orang itu bisa lewat dengan pemrograman, maka asumsinya ketika dia bekerja dia bisa cepat menangkap untuk pekerjaannya. Gitu. Critical thinkingnya bagus. Jadi more than likely, walaupun memang nanti tidak dipakai pemrograman. Nggak dipakai. Itu hanya untuk konversasi aja guys. Maksudnya critical thinking ya. Jadi tapi saya juga sempat ada teman yang running perusahaan outsourcing.
Jadi dia tuh menyiapkan tenaga kerja IT, dia bawa dari India. Nah sebelum tenaga yang dibawa, dia kasih training ke mereka ini. Kalau interview ditanya ini jawabnya ini gitu, walaupun mereka tidak tahu sama sekali gitu ya. Jadi dia udah dikasih kayak bocoran gitu kalau ikut Nurul Fikri lah kalau di Jakarta apa bimbel. Nah tapi ini bimbel untuk ini apa masuk kerja gitu kan. Nah dia kasih tahu nih nanti ditanya ini, walaupun orangnya nggak tahu sama sekali. Nah udah lulus interview dibawa ke sini disponsorin, sampai sini suruh kerja apa nggak tahu kan, sama company udah training deh. Ya kan udah di sini kan, ya udah training nggak apa-apa aja gitu, training aja, yang penting udah di sini gitu guys. Jadi itu salah satu tips juga gitu ya. Yang penting udah di sini aja dulu, pokoknya maju terus pantang mundur. Kalau di sini dia kan nggak mungkin ngulangin kita, udah ditanggung gitu. Ya biaya ngulanginnya itu lebih mahal daripada biaya training, mendingan dikasih training gitu guys. Nah, jadi setelah itu dapat kerjaan di cyber security. Ya waktu itu kebetulan perusahaannya itu kita develop untuk Apple Pay. Apple Pay, oke. Ya, jadi kalau yang punya iPhone bayar pakai Apple Pay. Apple Wallet itu ya? Iya, dia dibilangnya Apple Pay. Apple Pay, oke. Ya. Atau buka terakhir yang proyek yang saya buat itu untuk buka iPhone dengan face recognition. Nah itu saya itu bidangnya salah satu proyek. Salah satu proyek dan tapi salah satu dari tim juga, karena timnya besar. Jadi salah satu dari timnya. Saya khusus di bagian security-nya. Security-nya. Wah luar biasa nih guys, orang Indonesia terlibat proyek-proyek besar. Apple itu big name ya. Terlibat proyek-proyek besar itu satu kebanggaan kita orang Indonesia ya. Itu yang apa face recognition, saya tuh I was wondering itu kalau kita jerawatan misalnya kita waktu bikin nggak jerawat, begitu itu jerawatnya nggak ke muka cellphone-nya gitu ya. Tapi kalau Mas Yusuf ini bagian khusus security-nya ya, untuk breach-nya itu. Jadi more than likely bagaimana menjaga keamanan biar data breach-nya itu atau transaksi di Apple Pay-nya itu aman gitu ya. Kalau saya lebih kepada di bagian untuk identification untuk key-nya, key material. Key materialnya, oke. Jadi kalau untuk transaksi itu dia kan akan ada lagi itunya lain lagi itunya. Layernya lain lagi untuk transaksi. Iya, ada communication security. Nah, kalau saya ada di security untuk kayak mengenali ini pemilik ini siapa, identifikasi siapa gitu. Jadi jangan sampai dipakai oleh orang lain untuk bayar gitu kan. Nah, kalau itu mungkin gimana tuh tipsnya kayak apa dual verification, kalau kan Google ada tuh yang kemudian banyak lah caranya ya. Nah ini kita menarik sekali ya cyber security, tadi security-nya udah pulang, ini tinggal cybernya. Security ada kerjaan speaking of cyber security, mungkin barangkali teman-teman yang ada di Indonesia nih belum familiar, mungkin gambaran sedikit sih cyber security apa sih sebenarnya Mas Yusuf? Cyber security itu luas ya, tapi intinya saat ini dunia kita itu connected world. Nah, jadi cyber security itu kalau buat saya untuk gampangnya, bagaimana dunia kita yang terkoneksi ini, device-device yang terkoneksi, orang-orang terkoneksi, kemudian sistem-sistem yang terkoneksi, perusahaan-perusahaan terkoneksi, itu bagaimana mereka itu supaya bisa aman di dunia yang sudah terkoneksi ini. Dunia cyber itu kan dunia yang terkoneksi. Nah, setiap segala sesuatu yang terkoneksi, maka itu akan ada resiko. Di mana resiko itu bisa ada orang dari jarak jauh bisa berusaha mengambil keuntungan untuk keuntungan pribadi dia, atau untuk merusak citra kita atau merusak finansial kita gitu. Jadi kayak ini petugas satpam jadinya. Jadi satpam online. Tapi cuannya banyak gitu. karena tidak ada batas dan waktu ya. Ini koneksinya itu all over the world ya. Dulu lagi itu waktunya 24 jam. Jadi memang security juga harus 24 jam dan harus reliable. Kemudian itu yang menjadi tantangan, challenge bagi sekarang ya, zaman now. Makanya tenaga-tenaga di cyber ini justru sangat diperlukan untuk saat ini yang hot ya. Dan sepertinya saat ini dan seterusnya, karena trennya ini akan semakin ke depan. Itu kan selalu ada teknologi baru, tetap butuh security. Setiap ada teknologi baru kan sebelum dia running mereka tes dulu, kemudian dipenetrasi dulu segala macam gitu ya Mas Yusuf ya. Sebelum dia bisa launching ada berapa kali tuh bolak-balik itunya circle-nya gitu ya.
mungkin mereka doing stand up every morning 15 minutes, gimana tuh apa sih kalau di Agile gitu, projectnya kalau pakai Scrum, ya Scrum, jadi every morning 15 minutes stand up, dia call stand up ya? Iya, stand up, right? Bukan stand up comedy guys. Waktu pertama saya ikut kelasnya dikasih stand up, wah, gua dikasih project kan, saya dikali project disuruh stand up, gue bilang wah, udah bahasa Inggris saya ini bahasa logat Gorontalo, disuruh stand up, ternyata bukan stand up comedy gitu ya. Itu stand up itu semacam kayak update status lah ya, dari project yang dikerjakan sudah sampai di sejauh mana. Udah gitu tidak mesti detail, kalau detail nanti di follow up lagi ke bagian. Jadi hanya karena dikasih 15 menit aja every morning gitu, nggak perlu gitu ya, nggak perlu harus, karena kan banyak yang dikerjain hanya rutinitas status aja gitu. Gimana status sama kita plan mau ngerjain apa hari ini. Dan itu justru jadi ini bagusnya, karena jadinya wah besok gue mau ngomong apa nih stand up-nya, jadi harus dikerjain hari ini gitu. Kalau kita bilang hari ini gini, terus besok stand up statusnya masih sama, itu juga malu kan. Ya ini bicara soal IT di Agile ya Mas Yusuf ya. Kira-kira seperti itu ya running daily-nya gitu. Ya, saat ini baik security ataupun software development umumnya dia pakai Agile atau orang bilang CI/CD ya. Namanya CI/CD ya, continuous integration, continuous delivery. Jadi tadi yang cycle itu. Jadi secepat mungkin deliver dan secepat mungkin dapat feedback, secepat mungkin diperbaiki, rilis lagi, kemudian sebelum benar-benar di launching. Sebelum launching, nanti ada milestone. Jadi setelah iteration gitu, nanti udah cukup confidence buat di launching, nah di cut ya, dia di launch. Dan nanti jadi dari project manager ya jadinya. Ya, dia akan dirilis. Rilis misalkan rilis ke customer atau rilis sebagai produk owner. Nah nanti kalau setelah dia ada feedback lagi dari customer, akan balik lagi CI/CD-nya, nanti akan melalui proses yang seperti itu lagi, sehingga nanti akan rilis lagi versi berikutnya. Jadi guys, memang ini kita speaking tadi bahasanya agak teknikal ya, in general gitu. Jadi kalau kita mau rilis satu produk, misalkan aplikasi atau apalah software yang sekarang ini ya, jadi tidak langsung ditulis kayak gitu. Memang ada tim di belakang layar yang tadi dibilang Mas Yusuf, CI/CD itu mereka jadi dari planning, kemudian desain dan sebagainya, kemudian testing, kemudian balik lagi ada circle-nya gitu sampai benar-benar produk ini sudah siap launching gitu. Jadi berapa belakang. Jadi memang kalau tadi mendengar term-term technical itu kira-kira kayak gitu. Jadi tiap produk itu sebelum di launching jadi ada project-project itu per project punya timnya gitu ya Mas Yusuf ya. Dan Mas Yusuf ini kebetulan di timnya tim cyber security, jadi di tim untuk keamanan daripada produk itu sendiri. Jadi dari perspektif keamanan. Nah untuk perspektif desain ada lagi tim yang ngedesain gitu. Nah, kemudian untuk mungkin kalau ada pembayaran ada lagi yang sistem yang tim yang untuk ngurusin sistemnya itu. Nanti mereka terintegrasi bareng-bareng tuh untuk bilang nanti mungkin Agile itu stand up 15 minutes kayak gitu ya. Ya. Nah sekarang prospek untuk cyber security, bisa nggak sih orang-orang Indonesia nih subscriber Bang Imus terjun di bidang cyber, bisa nggak sih? Oh bisa banget. Kalau saya bisa, yang lain pasti bisa. Harus pintar banget, maksudnya harus IQ-nya kayak Albert Einstein gitu nggak sih? Kayaknya saya juga IQ-nya nggak kayak Albert Einstein, jadi nggak perlu. Yang penting ada kemauan guys, ada kemauan passion ya. Passion, jadi Anda memang itunya di bidangnya di situ, ada kemauan dan ingin merubah hidup, datang ke Amerika, kita tunggu. Maksudnya banyak jalan ke Roma, banyak jalan ke Amerika. Ini salah satunya Mas Yusuf, alhamdulillah ya. Ya you never know, itu tadi istrinya dibilang oh ini kayaknya mau ke Amerika, bener ke Amerika, tapi jalan-jalan itu dikasih sama Allah guys ya. Dan alhamdulillah di Silicon Valley itu, wow, itu di Amerika itu top spot gitu, udah di Amerika aja udah syukur alhamdulillah, apalagi dapat di Silicon Valley gitu kan. Dan itu yang mesti kita ini syukuri ya. Dan mungkin apa nih suggestion ke teman-teman nih yang masih muda, yang suka nonton nih, orang-orang muda biasa channel Bang Imus nih, terutama orang Gorontalo mau ke Amerika tuh apa tipsnya tuh Mas Yusuf? Oke. Kalau boleh saya kasih tips ya, itu adalah kita itu harus punya passion, kemudian mendalami suatu bidang tertentu gitu. Jadi kayak seperti pengalaman saya waktu itu, bidang yang saya tekuni itu memang spesifik. Waktu itu bagian
tertentu dari IT ya. Nah karena dari situlah kemudian ada CEO dari Amerika yang dia tertarik karena dia cari-cari tenaga di Amerika itu nggak ada dalam artian mungkin ada tapi dia juga udah kerja di sini gitu kan. Nah, jadi mau nggak mau dia harus cari sourcing dari tempat lain, dari luar. Nah itulah kemudian saya ada peluang karena mendalami suatu bidang. Jadi mungkin kalau ada peluang untuk bisa mendalami bidang apapun, mungkin kalau kita bicara cyber security ya it's good kalau diperdalam, tapi bidang lain juga banyak yang bisa diperdalam. Mungkin kalau kayak IT sekarang kan banyak sekali ya bidangnya ya, ada data science, ada cloud computing, ada macam-macam. Nah, dan itu sekarang opportunity-nya dunia udah datar ya. Setiap orang punya kemampuan untuk opportunity asal modal kemauan, kemudian mungkin ya akses internet juga kayaknya kota-kota besar sudah banyak ya, Gorontalo pasti lah ya, udah banyak. Makanya nonton YouTube-nya yang bermanfaat ya, jangan yang prank-prank gitu, nggak usah ya yang menambah ilmu kayak gini. Channel-channel kayak gini kita menambah motivasi pingin ke Amerika gitu. Nggak usah yang prank-prank yang tidak ngabisin kuota guys. Mendingan itu kuotanya dipakai buat belajar bahasa Inggris, buat belajar komputer gitu kan. Itu yang penting. Jangan nonton-nonton yang tidak bermanfaat. Oke, terus ini memang memanfaatkan yang internet itu ya di Gorontalo. Iya, pasti ada untuk memperdalam skill kita. Jadi apapun bidang kita yang mau kita punya passion, kita tekuni, itu akan bisa menjadi bermanfaat nantinya. Dan di Amerika itu salah satu tadi yang kita bicara tentang visa kerja ya, visa H1B, itu adalah visa untuk tenaga spesialis. Gitu. Berarti kalau kita mau mengambil lewat jalur itu untuk ke Amerika, maka kita harus sebisa mungkin mempunyai spesialisasi gitu, apapun bidangnya gitu. Nah, dari spesialisasi itulah kemudian kita akan bisa mendapatkan pintu masuk untuk kita melangkah selanjutnya. Begitu. Jadi masuk ke Amerika itu banyak jalannya guys. Salah satu tadi spesialisasi, dan apalagi kalau Anda sukanya di komputer, banyak sekali tenaga-tenaga IT di sini, Indonesia di sini. Alhamdulillah mereka nyaman ya, alhamdulillah banyak kalau dibilang segi kerjaan, segi cuan mereka luar biasa, dan dari segi karir. Jadi bukan hanya karir ya. Jadi if you can make something, is feel proud of it. Itu juga menjadi passion. Kalau kita bikin sesuatu terus kita bisa ada rasa bangga, dan ini membuat kita keep going on gitu guys. Alhamdulillah guys, tanpa terasa ini banyak ilmu yang mau saya nanya-nanya nih sama bisa aja ini master cyber security kita ya. Nanti di belakang layar idola saya ini. Nggak masuk di sini di channel. Jadi segitu dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Bang Imus akan rencana mau ke San Francisco. Mau kita lihat sih Silicon Valley itu kayak gimana gitu kan. Akan saya bawa Anda ke sana. Makanya yang belum nonton nih, belum like ini kebangetan baik. Kalau belum subscribe nih, kebangetan. Baik, segitu dulu guys ya. Insya Allah sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.